Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4D, Administrasi Publik, akan memaparkan materi tentang sosialisme ilmiah menurut Karl Marx. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja yuk ke materinya. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizky Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Karl Marx. Karl Marx dilahirkan di kota Trier, Jerman pada tahun 1818. Pada usia 17 tahun, ia belajar ilmu hukum di Universitas Bonn. Kemudian ia pindah ke Universitas Berlin dan akhirnya ia mendapat gelar PhD di Universitas Jena dalam bidang ilmu filsafat. Karl Marx mengawali perjalanan karirnya dengan menjadi editor di Renaissance Zeitung di College. Marx memilih tinggal di Prancis dan di sana ia bertemu dengan Friedrich Engels. Mereka memiliki kesamaan mendasar sehingga dianggap sebagai kolaborator intelektual yang hebat. Namun tidak lama Karl Marx diusir dan pindah ke Brussels. Marx lalu pindah ke London dan menghabiskan sisa waktunya untuk melakukan riset dan menulis buku tentang politik dan ekonomi. Selama di London, Marx hidup kekurangan sehingga ia wafat tahun 1876. Karya-karya yang dibuat oleh Karl Marx adalah akar dari teoritis komunisme dan bentuk modern sosialisme. Nah, yang selanjutnya ada definisi dari sosialisme ilmiah. Sosialisme diartikan sebagai sebuah istilah yang mengacu kepada sebuah pergerakan atau teori organisasi sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap suatu produksi atau distribusi. Sosialisme ilmiah adalah usaha merasionalkan tahap perkembangan masyarakat melalui pendekatan sosiologis. Hal tersebut dikarenakan Marx memandang arah gerak masyarakat dapat dipahami sebagai dialektika antara perkembangan dalam bidang ekonomi dan struktur kelas sosial dalam masyarakat. Sosialisme ilmiah atau Marxisme digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami masyarakat dari perspektif sosiologis dan filosofis. Melalui teorinya, Marx berusaha untuk menjelaskan bahwa dasar pemikiran yang ia pakai bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral, tetapi berdasarkan syarat-syarat objektif dalam masyarakat. Perbedaan sosialisme ilmiah dan utopis. Pada sosialisme ilmiah, tokoh sosialisme ilmiah adalah Karl Marx. Ia terkesan oleh kesengsaraan rakyat akibat revolusi industri. Pahamnya didasarkan pada ilmu pengetahuan, yaitu teori historis materialistis. Terdapat juga perbedaan tokoh dalam masing-masing sosialisme, sehingga terdapat perbedaan pemikiran. Pada sosialisme utopis, tokoh sosialisme utopis adalah Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen. Mereka ingin menciptakan masyarakat baru atas dasar satu ide, agar menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Mereka juga ingin memperbaiki nasib kaum buruh agar hidup dengan layak. Cara yang ditempuh yakni dengan mengatur dan mengendalikan kekuatan ekonomi untuk diserahkan kepada ahli-ahli industri dan kaum teknokrat, mengurangi jam kerja, serta mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya. Hal tersebut berjalan 2 hingga 3 tahun. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa konsep yang jelas, maka cita-cita tidak akan berhasil. Itulah sebabnya mereka mendapat julukan sosialisme utopis. Saya akan menjelaskan tentang hakikat revolusi Karl Marx. Dalam Manifesto Komunis, Marx menguraikan tahapan hakikat revolusi yang dicita-citakan sebagai berikut. Pertama, perlawanan individu dari kaum buruh yang sudah tidak tahan, ditindas, dihisap oleh majikannya. Individu-individu yang berani inilah yang memulai seluruh tahapan peruangan kaum buruh. Dan yang kedua, aksi pemogokan mayoritas pekerja pabrik. Kenapa di pabrik? Karena pabrik adalah sumber daripada kesengsaraan daripada pekerja. Dan pemogokan adalah sebuah pola perlawanan. Dan yang ketiga, pentingnya membentuk serikat pekerja sehingga muncullah suatu gerakan yang lambat laun diperingati setiap tanggal 1 Mei. Peristiwa ini menjadi alasan untuk sebuah crackdown terhadap semua serikat buruh di Amerika Serikat dan gerakan menuntut 8 jam kerja
yang kelak akan terus diperingati oleh kaum buruh sedunia sebagai May Day. Yang keempat, kemajuan teknologi komunikasi sebagai terbentuknya partai proletariat untuk melawan kapitalis. Partai proletariat inilah yang akan membawa kaum buruh menuju puncak perlawanannya, berhadapan dengan kaum kapitalis sebagai kelas, bukan sebagai individu atau organisasi. Yang kelima, menjadikan proletariat menjadi penguasa negara demi demokrasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran-pemikiran Karl Marx. Yang pertama ada materialisme historis, adalah pandangan sejarah dialektik dalam proses kerja dan laju perkembangan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Selanjutnya ada infrastruktur ekonomi dan suprastruktur sosiobudaya. Dalam pengertian Karl Marx, bahwa suprastruktur berarti semua produksi yang bersifat non-materi yang berasal dari ide masyarakat, antara lain lembaga-lembaga politik, hukum, agama, pemikiran, filsafat, dan etika. Sedangkan infrastruktur bagi Karl Marx bersifat yang mengacu pada sumber daya, antara lain kondisi produksi, alat-alat produksi, dan hubungan produksi. Selanjutnya kelas sosial. Dalam teori ini, Marx membedakan masyarakat berdasarkan mode produksi. Dari masing-masing mode produksi tersebut lahir sistem kelas yang berbeda di mana suatu kelas mengontrol sistem produksi dan kelas yang lain merupakan produsen langsung serta penyedia layanan untuk kelas dominan. Selanjutnya kesadaran kelas. Yang dimaksud kesadaran kelas itu sendiri menurut Marx seperti dikutip dalam Doyle, ialah satu kesadaran subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Kemudian yang terakhir adalah perubahan sosial. Marx berpendapat bahwa perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Contoh yang diberikan di dalam bukunya Das Kapital, Marx melihat konflik antar dua kelas sosial, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar, di mana kaum borjuis adalah orang yang kaya dan punya uang, sedangkan kaum proletar adalah para buruh atau pekerja. Kritik Marx atas sosialisme kapitalis. Menurut Marx, seluruh keuntungan yang dimiliki oleh kapitalis diperoleh dari hasil kerja buruh yang tidak dibayar. Kapitalisme yang diartikan sebagai masyarakat luas sebagai sistem perekonomian apabila dianalisis melalui metodologi MDH pada dasarnya merupakan sebuah krisis. Kapitalisme menghasilkan kontradiksi kepentingan antara pemilik modal dengan pekerja. Kritik Marx atas sosialisme utopis. Sosialisme utopis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana awal mula kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotesis di masa yang akan datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan cara yaitu di mana komunitas masyarakat seperti itu dapat diperjuangkan. Lalu yang kedua, gagasan para tokoh sosialis utopis itu mendominasi pemikiran sosialis pada abad ke-19. Lalu yang ketiga, pemikiran mereka muncul ketika solusi bagi berbagai problem sosial dan kontradiksi kapitalisme belum tersedia. Lalu yang terakhir yaitu gagasan dan eksperimen mereka mengalami kegagalan karena prasyarat material untuk mewujudkan tatanan sosial yang mereka rasa belum terpenuhi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video yang kita sampaikan bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.